Halo pemuda-pemudi Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Nah, kali ini kembali lagi nih dengan podcast kita, Pengusaha Muda Berkarya. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu pengusaha muda yang ada di Sumatera Selatan, yaitu dari PT Wibawa Bangun Nusa. Yuk, mari. Sobat podcast semua, kembali lagi nih dengan podcast kita Pengusaha Muda Berkarya. Jadi di sini tempat di mana cerita, inspirasi dan semangat anak muda dalam dunia bisnis itu dikupas tuntas. Saya Muhammad Fadlan Hardani dan senang banget bisa nemenin kalian semua hari ini. Di zaman sekarang nih, jadi pengusaha muda bukan lagi mimpi. Banyak anak-anak muda sekarang bisa menjadi pengusaha karena berani untuk keluar dari zona nyaman dan ngebangun bisnis dari nol. Tapi pastinya jalan itu nggak mulus ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu pengusaha muda yang udah ngerasain jatuh bangun dalam berkarya dan membangun usahanya. Langsung aja kita sambut seorang pengusaha muda yang sukses membangun bisnisnya sejak usia muda. Boleh Pak untuk perkenalan terlebih dahulu? Ya. Terima kasih Fadlan ya. Ya Pak. Sebenarnya udah nggak muda lagi ya sekarang itu. udah cukup ya cukup tua lah kalau boleh dibilang tua. Tapi memang merintis usaha ini ya, kita mulai usaha itu memang dari bermacam usaha yang kemudian jatuh, kemudian bangun lagi, bikin usaha lagi, jatuh lagi, dan biasa. Kita pernah usaha juga, usaha bikin bakso pernah loh. Itu waktu itu emang masih muda betul kali ya. Padahal butuh ya lumayan juga karena kita buka model franchise gitu ya. Pernah jatuh, tapi kemudian karena memang usaha itu kayak sudah jiwa ya, jadi udah ya sudah. Itu udah dari muda Pak ya. Jadi kalaupun rugi gitu ya sudah, ya nggak apa-apa gitu. Besok lagi begitu ada peluang apa lagi ya kita coba lagi. Aja. Jadi memang dari muda nih udah ada jiwa untuk jadi pengusaha, berbisnis gitu Pak ya. Jadi memang dari muda, jadi kita tuh nggak perlu takut gitu Pak ya untuk dari muda. Jadi jatuh bangun dan nantinya pasti akan ada evaluasi dan bisa sukses ke depannya seperti itu Pak ya. Insya Allah betul. Boleh Pak, jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak. Jadi kan kami ada beberapa pertanyaan untuk menanyakan nih kepada Bapak beberapa pertanyaan tentang bisnis Bapak ini. Oke, yang pertama nih, apa nih Pak perusahaan Bapak? Apa nama perusahaan Bapak yang Bapak kelola dan perusahaannya bergerak di bidang apa untuk sekarang ini? Baik. Sebenarnya saya awali dulu ya perjalanan saya itu ya. Awalnya memang untuk bisa punya modal, tentunya kita nggak bisa kan, tanpa modal sama sekali bisnis nggak mungkin. Jadi memang mulanya juga kita bekerja, sampai sekarang saya juga masih bekerja juga, meskipun sambil usaha. Ya, pada awal saya berkarir kerja di perusahaan yang terakhir ini, grup yang terakhir saya ikuti sekarang itu, memang saya sudah menargetkan. Saya masuk misalnya tahun 2000, tahun 2010 atau 10 tahun dari saat itu, saya akan menempati posisi direksi. Jadi memang target itu sudah dipasang di awal.
memang dari muda seperti kalian ini saya juga udah pasang-pasang target memang. Katakanlah misalnya saya kuliah kemudian lulus usia berapa, menikah usia berapa, terus punya usaha sendiri usia berapa, emang sudah dipasang. Sudah dipasang, ditulislah begitu. Jadi apa targetnya itu emang sudah kita pasang. Dan alhamdulillah hampir semuanya itu sesuai target. Misalnya ya, saya memang dari dulu menikah usia 30, telat sebenarnya kan. Tapi karena target itu sudah dipasang, ya kecapainya di usia itu memang pada akhirnya. Kemudian misalnya setelah itu, oh saya menjadi direksi usia 40 waktu itu. Ya kecapai 40. Kemudian, oh saya akan naik haji usia 45, kecapai. Usia berapa lagi S2 misalnya di usia 45, ya semua kecapai begitu. Jadi emang semuanya harus direncanakan di awal. Insya Allah artinya effort kita, usaha kita juga akan mengarah ke sana semuanya. Benar. Kalau usaha sekarang yang dikelola oleh tim kami ya, oleh tim kami, kalau di bisnis ini kan saya hanya sebagai owner dan komisaris utama. Satu, bisnisnya adalah properti, ya. Ada perumahan Nusa Grandi, ada perumahan kita yang kedua. Terus kemudian sebelumnya adalah Kelapa Residen. Terus di selain itu kita juga punya bisnis ISP, Internet Service Provider, atau ya bisnis internet lah. Ya, Kayak punya apa? Bisnet dan Remai Republik begitu. Tapi emang karena inisinya baru 1 tahun ya belum banyak pelanggannya, tapi insya Allah kita juga akan mengembangkan bisnis ini. Sudah ada rencana kerjasama dengan perusahaan yang sejenis maupun grup-grup perusahaan lain yang akan membutuhkan jasa internet kita, gitu kira-kira. Wah, jadi berarti kita harus ada rencana dari awal. Dari awal emang jadi harus. Kita memang harus ada rencana, jadi bisa ada target seperti itu Pak. Iya betul. Dan juga ada pun pertanyaan kedua nih Pak, bisa ceritain nggak Pak, apa sih Bapak tuh mulai dari mana ketika terjun di dunia usaha tuh, usahanya usaha apa, dan juga kenapa Bapak yakin untuk mulai bisnis di usia muda waktu itu Pak? Karena kalau kita kerja itu ada batas usia pensiun, baik itu swasta maupun ya kerja pemerintahan kan. Ya makanya kita pilih bisnis agar nanti ini akan menjadi apa ya? Menjadi backup untuk finansial kita ke depan, begitu. Kenapa kita pilih properti sih? Memang prinsip bisnis adalah kenapa pilih properti di awal ya, properti yang sekarang terus kita akan kembangkan ke depan. Tujuannya adalah memang kebutuhan properti ini penting dan semua orang butuh properti. Mungkin semua dengar ya, backlog properti kita di Indonesia sangat besar. Artinya memang ini belum bisa dipenuhi oleh pemerintah, sehingga muncullah tahun ini bahkan pemerintah pusat program melalui Kementerian Perumahan Prasarana Permukiman ada 3 juta rumah yang akan dibangun subsidi pemerintah. Jadi artinya kita juga ikut mendorong, membantu pemerintah menyediakan rumah bagi warga negara atau bagi masyarakat di Indonesia khususnya. Gitu, emang tujuannya adalah menyiapkan rumah yang layak, kemudian yang layak huni, yang dengan harga yang terjangkau, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi usaha itu tuh ketika itu usahanya usaha properti karena berpikir bahwasanya semua orang itu membutuhkan supaya dan juga membantu pemerintah untuk membangun sarana prasarana untuk masyarakat agar layak seperti itu ya. Dan juga ada nih, apa tantangan terbesar nih Pak yang Bapak hadapi ketika waktu merintis usaha, dan gimana sih cara Bapak mengatasinya? Tantangannya memang properti itu boleh dibilang padat modal ya, karena untuk pengadaan landnya aja, pengadaan tanahnya juga butuh modal yang besar untuk pembangunan, untuk penyiapan infrastruktur. Karena bisnis properti itu infrastruktur harus kita sediakan sendiri, baik jalan, saluran, listrik,
listrik, air, semuanya harus disediakan sendiri. Itu menjadi satu kesatuan harga rumah yang kita jual. Jadi memang harga itu harus kompetitif. Kebutuhan itu tadi, kita bisa memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat, itu sudah kebahagiaan bagi kita kan, gitu. Jadi Tantangannya memang tantangannya tadi memang dari modalnya gitu, Pak, ya. modal, kemudian biasanya kan kalau perumahan belum dapat nama ya, bukan seperti properti yang sudah terkenal ya, katakanlah kayak Citraland, memang punya nama nasional yang sudah semua orang tahu lah. Ya, karena Kalau setiap daerah tuh ada Citraland, ya seperti itu, Pak, ya. misalnya. Tapi kalau kita kan belum lah, artinya memang hambatan pemasaran itu juga harus jadi di marketingnya di gitu, Pak, ya. marketing itu juga. Terus keunggulannya kan misalnya dari perumahan, karya perumahan yang sekarang kita bangun yang kedua ini, kita menginginkan perumahan ini memang perumahan yang smart gitu ya, artinya mau masuk rumah cukup dengan finger, masuk ke komplek perumahan bisa dengan kartu atau dengan aplikasi begitu, dan smart lock seperti itu, Pak, ya. smart lock. Kemudian juga kalau kita di perumahan kan umumnya bayar IPL ya, bayar IPL atau biaya keamanan, kebersihan dan sebagainya, itu akan kita satukan dalam suatu software, sehingga misalnya kalau penghuni perumahan itu nggak bayar, mau nggak mau dia akan terlock, nggak bisa masuk dalam komplek perumahan. Sehingga kan, karena sebenarnya kan prinsipnya keamanan kebersihan itu ya ditanggung bersama-sama masyarakat penghuni. Artinya memang bukan kepentingan bisnis, tapi kepentingan kelompok masyarakat bersama juga. Artinya kalau nanti nggak bisa kolek tagihan IPL-nya untuk kebutuhan keamanan maupun kebersihan, kalau nanti nggak mampu dibayar, akhirnya nggak ada keamanan, kan keamanannya menjadi ya kurang baik lah, nggak kondusif, termasuk kebersihannya. Kalau nggak ada tenaga kebersihan mungkin nggak akan bisa terjaga, terawat. Makanya untuk kepentingan itu ya kita harus desain, merencanakan sesuatu yang berbeda gitu. Enggak orang ke situ udah punya sistem yang memang semua orang akan ikut sistem itu gitu. Benar-benar. Iya. Jadi kalau misalkan itu kan kita tuh walaupun itu kita harus punya keunggulan seperti itu, Pak, ya, walaupun kita memang belum terlalu terkenal seperti Citraland yang dan sebagainya tadi, kita mempunyai keunggulan bisa kita jual seperti itu ketika kita menjadi pengusaha seperti itu, Pak, ya. Betul. Nah, dan juga ada nih, Pak, menurut Bapak seberapa penting peran kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis nih, Pak? Ya penting, ya seperti saya sampaikan tadi, memang kayak kita harus selalu berinovasi. Apa sih yang menjadi kebutuhan konsumen atau kebutuhan calon pembeli kita? Karena pada prinsipnya bisnis itu adalah memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Ya, artinya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan orang banyak, itulah baru muncul bisnisnya. Kalau enggak ya kita harus temukan itu dulu. Kita nggak mungkin bisa menjual kebutuhan yang nggak diperlukan orang. Termasuk inovasinya. Artinya inovasi itu penting untuk sekarang kan misalnya keluhan di banyak, termasuk di komplek perumahan kami kan. Dari 200 KK yang nggak bayar bisa sampai 50 KK misalnya. Kan ini menjadi kendala Pak RT akhirnya. Kendala Pak RT gimana caranya ya untuk nagih? Padahal gate-nya itu nggak bisa dibuka pakai kartu atau pakai aplikasi, sehingga orang kalau mau keluar masuk ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai gate-nya itu dibuka dan atau tidak bisa dibuka itu karena ada sesuatu ya, artinya kalau nggak bayar IPL ya Pak, iuran pengelolaan lingkungan, ya nggak bisa masuk begitu, otomatis dia cut. Dan kayak gitu-gitu memang gimmick ya, memang ya salah satu inovasi agar next sampai ke depan itu diharapkan kalau ini sudah terjual semua, gampang juga pengelola lingkungan apabila ini sudah dikelola oleh
masyarakat kelompok itu sendiri. Kalau masih ada kita masih enak kan, Enak, tapi kan nanti setelah selesai itu jualan semua kan kita tinggal kan. Ya, benar. Artinya nanti ada kelompok perumahan, kelompok masyarakat yang mengelola sendiri, tapi kalau sudah ada aplikasinya, udah kita siapkan prosedurnya gitu loh. Ya sudah kan, tinggal jalan saja. Benar-benar. Jadi kreativitas inovasi tadi sangat penting Pak ya. Betul. Karena itu juga untuk kita tuh menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Jadi itulah untuk daya jual kita sebagai pengusaha. Oh, dan juga ada nih Pak, gimana Bapak menjaga semangat nih dan konsistensi dalam berkarya Pak? Apalagi ketika bisnis lagi down. Ya, yang bertahan aja sebenarnya. Prinsipnya sabar dan sabar dan sholat kalau kata Muslim ya. Iya. Ya kita kadang-kadang nggak usahakan sendiri kan. Ya, tapi insya Allah asal kita jangan sampai menyerah saja. Jalani saja, nanti akan terurai sendiri. Insya Allah ada jalannya saja. Iya, begitu. Jadi kita harus survive dan juga bersabar seperti itu. Jadi kita tetap konsisten seperti itu Pak ya. Jadi jangan kita menyerah langsung putus asa seperti itu Pak ya. Jadi kita harus konsisten dan juga lakukan kebiasaan yang sudah kita mulai dari awal seperti itu Pak ya. Ada juga nih Pak, apa sih nilai atau prinsip yang selalu Bapak pegang dalam membangun usaha Bapak ini? Prinsip dan juga nilai-nilainya Pak. Iya. Prinsipnya kalau bisnis itu, usaha itu sebenarnya ya kita komit lah. Kalau kita sudah berjanji misalnya dalam perumahan ini akan dibangun musola misalnya, ya kalau di awal kan mungkin akan belum kebangun karena belum manfaat juga kan, dan itu harus dipenuhi. Jadi apa yang sudah kita perjanjikan, baik kita untung atau rugi, harus kita penuhi. Kita nggak bisa meninggalkan atau melepas janji yang sudah kita berikan kepada orang atau siapapun lah. Gitu. Jadi kita tuh harus tetap memegang teguh nilai-nilai dan juga janji-janji yang sudah kita janjikan kepada konsumen yang sudah kita kita janjikan selama ini seperti Pak ya. Dan juga yang terakhir nih Pak, buat teman-teman yang pengen mulai usaha tapi masih ragu, apa sih pesan Bapak untuk mereka? Ya mulai aja sih. Mulai aja gitu Pak ya. Mulai aja. Kalau memang kita nggak mulai nggak mungkin jalan ya bisnis ya. Kalau misalkan untuk mereka takut ragunya itu gimana nih Pak? Misalkan aku takut nih, aku ragu. Ketika itu gimana sih? Kalau misalkan jangan takut karena semua itu apa gimana gitu Pak? Kalau bagi Bapak untuk teman-teman yang masih mau mulai usaha tapi masih ragu. Selama kita sudah siap, bulatkan tekad memulai usaha, ya jalan gitu ya. Kendala ya dihadapi atau diselesaikan bersamaan dengan mulainya usaha. Daripada belum mulai tapi sudah mikirin, oh nanti bakal begini, tapi nggak pernah mulai. Benar. Kan juga nggak dapat jalan yang real seperti nyatanya. Kalau kemudian sudah dihitung benar, nanti kalau gagal bagaimana, uangnya nanti hilang, ya sudah, akhirnya nggak jadi mulai kan, karena takut udah menghitung potensi yang bakal kalau nggak jalan, kalau bakal rugi dan gitu. Benar. Padahal ya sebenarnya potensi untungnya juga banyak gitu, tapi ya tinggal mulai saja lah gitu. Ya benar. Jadi kita tuh untuk teman-teman yang masih ragu nih, jadi kita harus memulai dulu untuk nanti masalah kedepannya itu kita hadapi ya Pak ya. Betul. Nanti kita hadapin saja, nanti kedepannya kita tuh tahu evaluasi dan juga kondisi yang kedepannya. Jadi kita akan menghadapi itu seperti itu Pak ya. Betul. Oh ya, itu saja sepertinya Pak. Luar biasa banget ya podcast kita kali ini dari Bapak untuk hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi dan penyemangat nih untuk teman-teman teman-teman pemuda-pemuda yang ingin memulai usaha. Dan juga jangan pernah takut gagal karena setiap pengusaha sukses pasti pernah jatuh. Terima kasih udah dengerin episode kali ini teman-teman. Jangan lupa nih follow kami di Pengusaha Muda Berkarya.
biar nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Muhammad Fadlan Hardani. Salam semangat dan terus berkarya. Halo guys, hari ini kita sudah berada di perumahan PT Wibawa Nusa. Dan ini sudah berada di tahap pembuatan, dan yang sudah jadi bisa kita lihat. Ini sudah hampir 90%, karena kan dalamnya juga belum ada yang siap. Kalau udah siap seperti ini penampilannya.